Shalom saudaraku, puji Tuhan, damai sejahtera selalu menyertai kehidupan saudara dimanapun Anda berada pada saat hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yaitu mengenai berjaga-jagalah senantiasa. Sekali lagi saya katakan, berjaga-jagalah senantiasa. Hal yang kita bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang 36. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kita berada di masa-masa yang sukar menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kian mendekat. Mari kita perhatikan dengan sesama mengenai keadaan dunia sekarang ini. Sudah sangat jelas bahwa semua sedang terjadi adalah menunjukkan tanda-tanda akhir zaman sebagaimana tertulis dalam Alkitab, dimulai peperangan dan sebagainya. Sebagai orang percaya seharusnya kita makin bekal rohani melihat kondisi keadaan yang terjadi di zaman sekarang ini. Namun firman Tuhan tidak berhenti-hentinya mengingatkan dan menasihati agar kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita hidup, di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hal ini kita bisa melihat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15. Janganlah kita bertindak sembrono dan menyia-nyiakan waktu yang ada. Sebaliknya kita harus mempergunakan waktu yang sesingkat-singkat ini dengan sebaik mungkin. Sebab Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik bertobat kepadanya. Hal ini kita melihat di dalam Petrus pasal yang ketiga ayat 9. Kita diminta senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga mengacu pada supaya kita tidak henti-hentinya untuk berperilaku baik, berperilaku yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus penuh kesadaran dan pertimbangan sebelum melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak menyimpan dari kebenaran. Sebab Tuhan menghendaki kita memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini, dengan gaya orang-orang dunia saat ini. Dengan kata lain, kita tidak berperilaku seperti yang dilakukan orang dunia lakukan. Sebab Tuhan menghendaki supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, melainkan kita harus memperbaharui pribadi kita. Kita harus memperbaharui cara berpikir kita, supaya kita bisa mengerti namanya kehendak Tuhan. Jika orang dunia menurut keinginan daging, hawa nafsu, larut dalam pesta pora dan kemabukan, maka kehidupan orang percaya tidak boleh demikian. Kita harus berbeda. Kita harus hidup menurut pimpinan Roh Tuhan, sehingga kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu. Kedatangan Tuhan itu ada secara pribadi dan
menyeluruh. Dimana kalau secara pribadi ya kita tahu bersama ya, dipanggil oleh Tuhan sendiri-sendiri. Kalau secara universal itu ya Tuhan datang secara menyeluruh kepada manusia. Nah, melalui firman Tuhan pada saat hari ini mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi apapun kesibukanmu, apapun yang saudara lakukan, jangan lupa untuk berdoa dan selalu bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan itu adalah perisai kita. Jadi selalu andalkanlah Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.